Perkenalkan, nama saya Marlisa dengan nomor induk mahasiswa 8595564668. Saya berasal dari UPBJJ Majene, Pokjar Mamasa, Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat tugas dari praktikum IPA di SD, modul 3 makanan, kegiatan praktikum pencernaan makanan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia melibatkan dua jenis pencernaan, yaitu yang pertama mekanis atau penghancur fisik seperti mengunyah. Yang kedua kimiawi atau menggunakan enzim untuk memecah zat gizi. Sistem pencernaan yang pertama dari manusia yaitu mulut atau cavum oris. Mulut tidak hanya sekedar tempat untuk mengunyah, tetapi juga gerbang utama yang menentukan kelancaran proses pencernaan selanjutnya. Mulut terdiri dari dua pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanis, di mana dilakukan oleh gigi dan lidah. Gigi seri atau incisivus memotong gigi taring atau canivus merobek, dan gigi geraham molar menggilas makanan. Lidah berfungsi membolak-balikkan makanan agar tercampur rata dengan air liur dan membentuknya menjadi gumpalan bulat yang siap ditelan atau sering disebut bolus. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Kelenjar ludah atau saliva menghasilkan air liur yang mengandung 99% air dan enzim ptyalin atau amilase saliva. Enzim memutus ikatan polisakarida menjadi disakarida. Lidah juga mengandung protein musin sebagai pelumas dan enzim lizozim yang berfungsi sebagai antibakteri alami untuk membunuh patogen yang masuk bersama makanan. Sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu kerongkongan. Setelah bolus didorong oleh lidah ke arah tekak, terjadi refleks menelan yang melibatkan epitologis atau katup kecil yang menutup jalur pernapasan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Yang pertama, mekanis gerak peristaltik. Esofagus adalah tabung otot sepanjang kurang lebih 25 cm, dinding yang terdiri dari otot lurik dan otot polos. Kombinasi kontraksi otot melingkar menciptakan gerak meramal seperti gelombang yang mendorong bolus ke bawah dalam waktu sekitar 5-10 detik. Yang kedua, sphincter cardia. Di ujung bawah esofagus terdapat otot melingkar yang bertindak sebagai katup satu arah. Status ini akan membuka saat makanan lewat dan menutup rapat kembali agar asam lambung tidak naik ke esofagus atau yang dapat menyebabkan gejala heartburn atau GERD. Sistem pencernaan yang selanjutnya itu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong huruf J yang sangat elastis, mampu menampung makanan hingga 2-4 liter. Lambung terbagi menjadi 3 area utama, yaitu kardia atas, fundus tengah atau kubah, dan yang terakhir pilorus atau bawah. Yang pertama, pencernaan mekanis. Dinding lambung memiliki 3 lapisan otot polos. Kontraksi ketika lapisan otot ini mengaduk, meremas, dan menghancurkan bonus secara agresif selama 3-4 jam hingga teksturnya berubah menjadi cairan kental milik bubur yang disebut kimus. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Dinding lambung dilapisi oleh gastric pits yang mengandung sel-sel khusus untuk mensekresi zat kimia. Yang pertama, sel parietal menghasilkan asam klorida atau HCl yang menciptakan kondisi sangat asam atau pH 1,5 sampai 2 yang berfungsi membunuh bakteri pada makanan atau mendenaturasi atau mengurangi lipatan protein dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Sel ini juga menghasilkan faktor intrinsik untuk penyerapan vitamin B12. Yang kedua, sel utama menghasilkan pepsinogen. Begitu terkena HCl, ia aktif menjadi enzim pepsin yang memutus ikatan peptida protein menjadi peptida yang lebih pendek. Pada bayi, sel ini juga menghasilkan renin untuk mengumpulkan kasein agar dapat dicerna lebih lanjut. Yang ketiga, sel mukus, yang dimana menghasilkan lendir alkali yang tebal untuk melindungi dinding lambung dari korosifnya asam HCl dan kerja enzim pepsin. Sistem pencernaan yang selanjutnya pada manusia yaitu usus halus. Disinilah pusat dari seluruh sistem pencernaan. Dilepaskan sedikit demi sedikit dari lambung ke usus melalui katup sphincter pylorus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dan merupakan tempat terjadinya penyelesaian pencernaan kimiawi serta penyerapan 90% nutrisi. Yang pertama,
duodenum atau usus 12 jari yang merupakan tempat pencampuran timus dengan sekresi dari dua organ aksesoris penting, yaitu kantong empedu atau hati. Nah, hati ini memproduksi cairan empedu yang disimpan di kantong empedu. Jalan ini mengandung garam empedu yang berfungsi sebagai emulsifikator atau memecah gumpalan lemak besar menjadi butiran lemak mikro atau misal. Kemudian pankreas, yang dimana menghasilkan getah pankreas yang kaya akan natrium bikarbonat atau NaHCO3 untuk menetralkan sifat asam kimus dari lambung, serta 3 enzim utama. Yang pertama, amilase pankreas. Yang kedua, tripsinogen, dan yang ketiga, lipase pankreas. Di sini mereka memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya dari usus halus yaitu ada jejunum atau usus kosong, di mana dinding jejunum menghasilkan enzim-enzim pencernaan sendiri untuk menyelesaikan hidrolisis molekul makanan menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu maltase, sukrase, dan laktase, di mana memecah disakarida atau maltosa, sukrosa, laktosa menjadi monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian peptisida atau erepsin, di mana memecah sisa peptid dan menjadi asam amino murni. Kemudian yang ketiga dari usus halus yaitu ileum. Struktur ileum dirancang khusus untuk memaksimalkan luas permukaan penyerapan melalui jutaan lipatan mikroskopis yang disebut jontot usus dan mikrofili. Mekanisme penyerapannya yaitu glukosa, asam amino, vitamin larut air atau vitamin B dan C, serta mineral diserap oleh sel epitel fili dan langsung masuk ke dalam kapiler darah. Darah ini dibawa menuju hati melalui vena porta hepatica untuk disaring dari racun sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol dibawa oleh misel diserap lalu dirakit kembali menjadi trigliserida yang dibungkus protein. Protein terlalu besar untuk masuk ke kapiler darah sehingga mereka masuk ke pembuluh kil atau limfa atau getah benih sebelum akhirnya dialirkan ke aliran darah utama di dekat jantung. Kemudian ada usus besar atau yang biasa disebut kolon. Nah, sisa makanan yang tidak dapat dicerna seperti serat selulosa serta air yang tersisa mengalir melalui katup ileus fekal menuju usus besar. Usus besar terbagi menjadi kolon ascenden atau naik, transversum atau mendatar, descenden atau turun, dan sigmoid atau yang berbentuk S. Reabsorpsi air dan elektrolit, di mana usus besar menyerap kembali sisa air dan garam mineral seperti natrium dan klorida dari kimus cair yang masuk. Proses ini mengubah konsistensi limbah dari cair menjadi padat atau biasa disebut feses. Jika proses penyerapan ini terlalu cepat atau banyak, terjadi konstipasi seperti sembelit. Jika terlalu lambat, akan terjadi diare. Kemudian simbiosis bakteri atau mikrobioma, di mana miliaran bakteri terutama Escherichia coli hidup di kolon. Mereka membusukkan organik yang tidak dicerna. Melalui proses fermentasi ini, bakteri menghasilkan gas atau kentut dan mensintesis nutrisi penting seperti vitamin K dan beberapa vitamin B yang kemudian diserap oleh tubuh. Kemudian sistem pencernaan pada manusia yang selanjutnya yaitu rektrum dan anus. Nah, ini adalah stasiun akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi mengontrol eliminasi limbah pada tubuh. Rektrum, bagian usus besar sepanjang 12-15 cm yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Dinding rektum sangat sensitif. Ketika terisi penuh oleh feses, dinding yang akan meregang dan merangsang reseptor saraf. Saraf ini mengirimkan sinyal ke otak besar yang menimbulkan kesadaran dan sensasi mulas atau keinginan untuk defekasi atau BAB. Kemudian ada anus, di mana lubang pembuangan yang dikendalikan oleh dua lapis otot sphincter, yaitu sphincter ani internus, otot polos yang bekerja secara tidak sadar, atau involuntar yang akan berelaksasi secara otomatis saat rektum punah. Kemudian ada sphincter ani externus, di mana otot lurik bekerja secara sadar atau voluntar apabila yang memberi kita kendali untuk menahan atau mengizinkan proses defekasi terjadi sesuai dengan situasi dan tempat yang tepat.
Ketika otot ini ditenangkan secara sengaja, otot dinding perut dan diafragma akan berkontraksi membantu mengeluarkan feses dari tubuh.